so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm wild. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Syarani dari mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Hari ini saya ingin mewawancarai Anda untuk menggali lebih dalam mengenai generasi Z. Bersama saya ada Saya Bunga Agustin dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Oke, kita langsung mulai aja ya. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu kalau ngomongin tentang generasi Z? Apa yang menurut kamu bikin generasi ini berbeda banget sama generasi sebelumnya? Oke. Menurut saya sendiri, generasi Z itu juga dikenal sebagai generasi yang pragmatis dan mandiri. Mereka ini lebih cenderung mencari pekerjaan yang memberikan arti dan tujuan yang lebih besar daripada sekadar gaji yang tinggi. Gen Z ini sebenarnya lebih cermat dalam mengatur diri mereka di dunia maya ini dibandingkan generasi sebelumnya. Dan mereka ini lebih cenderung beralih ke tren anonimitas, umpan yang lebih profesional, dan kehadiran online yang lebih kecil meskipun mereka lahap untuk mengonsumsi media-media daring ini atau informasi-informasi yang mereka dapatkan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan sering nih dengar istilah generasi strawberry buat menggambarin generasi Z. Gimana menurut kamu dengan label ini? Apa label ini beneran mempresentasikan generasi Z secara keseluruhan atau ada beberapa doang? Oke. Sebagai generasi Z sendiri, aku merasa ya memang kalangan generasi Z ini agak lemah, yang katanya generasi lembek, nggak bisa dapet tekanan, dikit-dikit langsung healing, terus kayak egois yang katanya cuma mentingin diri sendiri, terus males, manja yang katanya gitu kan. Cepet nyerah juga katanya generasi kita ini. Juga banyak yang bilang generasi kita ini keras kepala, apalagi kalau bermasalah dengan keluarga mereka kan. Mungkin banyak yang bercerita di luar kayak, aduh gue nih nggak bisa gini dikit, kayak dikit maaf broken home gitu ya. Terus juga misal namun kalau misal orang-orang itu menyebut sebagai artian kita nih lemah atau apalah sebagainya, sebenarnya saya sendiri kurang setuju, karena generasi Z ini punya beberapa sisi positif. Misal mereka nih gampang untuk bersosialisasi, terus juga mereka cepat beradaptasi dengan teknologi, dan mereka fokus pada pengembangan diri. Mereka pun berani untuk menyuarakan pendapat mereka. Ya menurut saya ini intinya Gen Z ini nggak selemah yang kalian kira. Nah kan selain itu ada juga stigma lain yang bilang kalau Gen Z itu cantik di luar, rapuh di dalam. Gimana pendapat kamu soal stigma ini? Apakah kamu setuju kalau Gen Z sering dianggap seperti itu? Ya, aku sebenarnya setuju, karena generasi kita ini bergantung sama teknologi yang mempunyai banyak karakter yang khas. Mereka nih dikenal sebagai generasi strawberry kan, yang dimana banyak yang mengira sangat sensitif dengan tekanan hidup di dunia luar. Jadi anak-anak Gen Z ini menganggap kesehatan mentalnya dan keseimbangan kerja hidup sehari-hari sebagai prioritas utama. Nah makanya kan ada yang bilang nih, mereka bahkan terbiasa melakukan self diagnosis sendiri yang nggak pernah dilakukan sama generasi sebelumnya. Nah makanya kan banyak yang bilang Gen Z ini apa-apa udah langsung masalah kayak dikit-dikit mental. Jadi ya memang saya setuju sama statement cantik di luar namun rapuh di dalam. Oke, berarti
tentang skema ini setuju? Setuju. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kita kan udah bahas banyak soal stigma negatif. Tapi kan Gen Z juga punya banyak potensi dan kekuatan unik. Menurut kamu apa saja kelebihan yang dimiliki Gen Z dan apa saja sih tantangan terbesar yang mereka hadapi di zaman sekarang? Untuk keunikan Gen Z sendiri nih, kebanyakan yang mereka dari generasi kalangan kita ini tuh mahir dalam teknologi. Makanya kalau misal keluarganya minta ajarin, misal ya handphone atau mungkin minta ajarin yang lain yang mungkin keluarganya nggak bisa, mereka tuh bakal nyeletus bilang gini kayak dasar gaptek gitu kan. Jadi karena mungkinnya generasi di atas tuh nggak terlalu mahir sama teknologi, terus mereka mandiri, mempunyai ambisi yang penuh, dan sikap kepedulian mereka terhadap orang lain juga tinggi, terhadap orang sekitar, terhadap masyarakat yang ada di lingkungan dia gitu. Terus untuk tantangannya sendiri itu untuk di era sekarang ini ya, mungkin tantangannya tuh kayak mereka terhadap ekonomi itu gimana, kan mungkin kita kan habis dari masa-masa COVID yang semua di lockdown gitu kan, mungkin ekonominya turun semua, jadi tantangan mereka tuh di situ. Sama menurut saya tuh tantangan terhadap pekerjaan, yang dimana sekarang tuh memang susah untuk mencari pekerjaan, apalagi Gen Z baru banget mau terjun di dunia pekerjaan di era tahun-tahun inilah gitu, dan tahun sebelumnya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pernah nggak sih kamu ngalamin atau ngeliat langsung gimana label generasi strawberry ini ngaruh ke kehidupan seseorang? Kalau pernah, tolong ceritain dong pengalaman kamu itu. Sebenarnya aku secara langsungnya aku ngeliatnya sisi lemahnya mereka ya, kayak kebanyakan memang sisi lemah si generasi Z ini yang melabelkan strawberry yang memang lemah gitu ya. Jadi emang aku di realita aku banyak yang nampilin mereka dalam sisi lemah, karena kalau di sosmed ini kan banyak anak-anak yang Gen Z ini nampilin sisi kuat yang buat cuma jadi tameng kayak gitulah. Terus kebanyakan anak-anak Gen Z ini juga nggak bisa terus terang untuk di sosial media, jadi mereka lebih bisa mengekspresikan dirinya di dalam kayak sama temannya. Kalau misalkan mereka lagi berdua di talk gitu-gitu, mereka lebih bisa mengekspresikan. Jadi ya di dalam realitaku, aku cuma bisa melihat sisi lemahnya mereka, dan tentang lemahnya mereka tuh mereka lebih sering mengeluh tentang kehidupan mereka biasanya. Kayak misal nih, kayak misal ada yang cerita terus kayak dia bilang, aku nih banyak yang mereka kayak bilang, gue capek deh sama semua ini, kayak gue udah capek, kayak pengen udahan aja gitu-gitu. Itu kan termasuk sisi lemahnya mereka ya, kayak yang memang benar statement yang di awal tadi. Terus juga kayak Gen Z ini yang aku bisa lihat tuh kayak secara langsung cuma sisi lemahnya. Kalau sisi baiknya sih beberapa ada, tapi mungkin nggak terlalu banyak gitu loh, kebanyakan di sisi lemah. Oke, kita akan mengakhiri sesi wawancara ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk wawancara. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.